Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah. Pada pertemuan atau pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah sejarah dari Bani yang paling terkenal, yaitu sejarah Bani Umayyah. Dalam pembahasan kali ini, saya, Muhammad Habibi sebagai moderator akan membagi 3 pembahasan. Yang pertama adalah periode pemerintahan Bani Umayyah. Yang kedua adalah kemajuan yang dicapai oleh Bani Umayyah. Dan yang terakhir adalah keruntuhan Bani Umayyah. Tanpa memperpanjang waktu, marilah kita masuk kepada sub yang pertama, yaitu periode pemerintahan Bani Umayyah. Periode pemerintahan Bani Umayyah dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama adalah Damaskus di Syria dan periode Andalusia atau Cordoba di Spanyol. Dikutip dari JUSPI, yaitu singkatan dari Jurnal Sejarah Peradaban Islam. Di situ tertulis, periode pemerintahan yang berpusat di Damaskus berlangsung selama 90 tahun lamanya, dari tahun 660 sampai 750 Masehi. Dan dikutip dari sana adalah dinasti Umayyah di Andalusia yang berpusat di Spanyol awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin oleh seorang gubernur pada zaman Walid ibnu Abdul Malik. Tulis artikel yang berjudul Bani Umayyah dilihat dari 3 fase. Yang pertama fase terbentuk, fase kejayaan, dan fase kemunduran, karya Taufik Rahman. Andalusia kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Setelah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus, kekuasaan Umayyah di Spanyol berlangsung selama 275 tahun lamanya, yakni sejak tahun 756 Masehi hingga tahun 1031 Masehi. Sub yang kedua, kemajuan yang dicapai. Berbagai kemajuan dalam sistem pemerintahan dan ilmu pengetahuan berhasil dicapai oleh Bani Umayyah. Dan berikut penjelasannya. Yang pertama, kemajuan dalam sistem pemerintahan. Pendirian Departemen Pencatatan atau Diwanul Khatam. Yang kedua adalah pendirian pelayanan pos atau Diwanul Bari. Yang ketiga adalah pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat pejabat bergelar sahibul kharaj. Yang keempat adalah penggunaan bahasa Arab sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan. Yang kelima adalah pencetakan mata uang. Dan yang keenam adalah pembangunan fasilitas umum, semisal gedung, masjid, sumur, dan jalan raya. Yang terakhir adalah pengurangan pajak dan menghentikan pembayaran upeti atau jizyah bagi orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf. Yang kedua, kemajuan dalam agama dan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu. Yang kedua adalah pembangunan Masjid Al-Amawi di Damaskus dan Al-Aqsa di Yerusalem. Dan dari prestasi atau hasil dari Bani Umayyah dapat kita ketahui Masjid Al-Aqsa merupakan hasil dari Bani Umayyah. Lanjut ke yang ketiga, perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Yang keempat adalah pembangunan rumah sakit bagi penderita kusta. Selanjutnya adalah pengumpulan hadis, dan yang terakhir menyamakan kedudukan orang Arab dan non-Arab sehingga terjadinya persatuan yang kuat di antara umat manusia. Sampailah kita di sub yang terakhir, yaitu keruntuhan Bani Umayyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan dinasti berusia 365 tahun tersebut. Berikut adalah faktornya. Yang pertama adalah munculnya kelompok yang tidak puas terhadap Bani Umayyah, semisal Khawarij, Syiah, dan non-Arab atau yang biasa kita kenal dengan Mawali. Yang kedua, tidak adanya ketentuan jelas tentang sistem pergantian khalifah.
Yang ketiga adalah perpecahan antara etnis suku Arabia Utara atau yang biasa kita dengar dengan Bani Qais dengan suku Arabia Selatan atau yang biasa kita kenal dengan Bani Ka'ib atau Bani Kalb. Selanjutnya adalah senang hidup mewah. Yang selanjutnya yaitu yang kelima adalah terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad yang dilakukan tentara dinasti Abbasiyah sebagai akhir dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Dan yang terakhir yang masuk kepada catatan dunia adalah munculnya kekuatan baru yang dipimpin oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebagai saingannya Bani Umayyah. Sekian video kita pada hari ini dan pada pembahasan ini. See you the next video dan jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis. Thank you for your watch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.